sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, Ibu Murni masih boleh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang, didampingi wanita cantik, sudah cantik suaranya luar biasa. Pujian yang luar biasa. Ya, Bu. Apa yang Ibu maknai dengan Tuhan sumber kepuasan dari pujian ini? Balik lagi ya Bu, begitu banyak walaupun ini ya baru memulai rumah tangga 6 tahun yang lalu, tapi hampir setiap hari saya nyanyikan di rumah ini sebenarnya. Setiap saya merasa sakit, merasa lelah, mungkin buat ibu-ibu yang sudah duluan lebih awal ya pasti sudah melewatinya. Tapi puji Tuhan, saya juga selalu berserah diri sama Tuhan dengan menyanyikan lagu ini, bahkan memanjatkan doa-doa agar Tuhan selalu bersama dengan keluarga kecil saya walaupun begitu banyak cobaan ya, baik dalam segi keluarga, anak-anak, keluarga dari pihak manapun. Saya hanya selalu berdoa agar saya dikuatkan terus dan rumah tangga saya baik-baik saja dengan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Burung di udara Dia pelihara, apalagi Ya, engkau apalagi dan keluargamu manusia yang percaya kepada Tuhan dan memberi diri melayani Tuhan. Baik pemirsa, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan sumber kepuasan. Tidak ada yang bisa memuaskan kita dalam hidup ini
apapun kemewahan, kenikmatan yang dunia boleh tawarkan. Tapi sumber kepuasan di atas segala-galanya hanyalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita akan mengupas satu tema, Tuhan sumber kepuasan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, Ibu Tobing, apa kabar? Saya mau salamin Ibu dulu. Iya, Ibu sehat. Kita lama tidak berjumpa. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita bisa melayani Tuhan bersama ya. Iya, Ibu. Tuhan sumber kepuasan. Wah, dalam hidup ini rasanya yang selalu kita inginkan tuh pasti puas ya. Artinya bahwa wah, saya puas sekali gitu kan ya. Nah, bagaimana Ibu merasakan Tuhan benar-benar adalah sumber kepuasan dalam kehidupan keluarga Ibu? Terima kasih Bu. Pertanyaan Ibu sungguh baik di dalam kehidupan saya. Saya keluarga Tobi sudah kenal dari jauh Bu ya. Kepuasan saya di dalam kehidupan saya karena suami saya lebih muda dari saya. Ya. Tapi dia bisa mengayomi saya dan membawa saya ke jalan yang baik. Walaupun di dalam rumah tangga itu ada sedikit-sedikit kerikil, tapi tidak itu pernah. Oke. Itu tidak pernah sampai terjatuh apapun persoalan kami. Bisa kami benarkan apa yang kurang benar di hadapan keluarga ataupun perasaan kami berdua, bisa kami hilangkan itu semua. Dan Tuhan memberikan kami hati yang bisa damai sejahtera. Amin. Walaupun kita ada sedikit kerikil tadi, tapi bisa kami jaga dan bisa dipelihara. Seperti lagu tadi, burung aja bisa dipelihara, apalagi kita manusia ciptaannya. Amin. Semua kami dipelihara dan sampai umur segini sudah punya cucu, sudah 10 cucu saya, sudah puas bagi saya itu. Dan bisa suami saya mengajari cucu-cucunya ataupun menegur, menasehati. Buat saya itu sudah lebih dari puas Bu. Kedamaian di dalam rumah tangga dan keluarga. Dan orang tua juga kami di kampung sudah puas melihat kami. Dan kami minta buat Tuhan berdoa bulan 8 tadi di kampung. Berkumpul seluruh keluarga yang bisa. Itu sudah puas bagi saya Bu. Jadi apa yang dikasih Tuhan itu buat saya dan keluarga besar kami sangat puas Bu. Menyenangkan hati kami. Dan Tuhan, kami juga mau menyenangkan hati Tuhan. Amen. Dan suami saya juga sudah bisalah dibilang tampil ke depan untuk berdoa. Kalau dulu masih muda agak jarang. Jadi puji Tuhan lah. Itu pun di masa COVID ini kebenaran suami saya sudah pensiun, jadi perasaan kado cukup dah, gaji kecil. Jadi walaupun sedikit Bu, kami buka usaha sedikit, diberkati oleh Tuhan. Itu sudah puas di dalam hati saya dan saya mengucap syukur pada Tuhan. Sudah sangat memuaskan, puji Tuhan. Itu aja Bu, makasih. Luar biasa, terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Artinya bahwa dalam hidup ini tidak berarti lepas dari pergumulan, dari masalah, persoalan ataupun kesulitan begitu ya. Tetapi karena kita di dalam Tuhan selalu kita merasakan menikmati kebaikan dan kasih Tuhan dan membuat kita tuh puas untuk setiap apa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan kedatangan tamu yang akan menjadi narasumber kita. Silakan. Salam. Bu Silvi, apa kabar? Puji Tuhan, Ibu Pendeta Ece Baik, bersama dengan keluarga. keluarga saya. Iya. Iya, Ibu. Silahkan ambil posisi. Ya, Ibu Ece bersama dengan keluarga di dalam Tuhan. Ya. Ya, pemirsa terkasih, kita dalam tema
Tuhan sumber kepuasan. Kita akan mengupas habis tema ini yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Ece. Jangan kemana-mana karena kami segera akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan tema Tuhan sumber kepuasan. Dia di atas segalanya, sebab itu apa yang kau rindukan, engkau inginkan, dialah yang bisa memuaskan hidupmu. Baik Ibu Pendeta Ece, Ibu Gembala dari Gereja GSCA Sinar Kasih Palembang akan menjadi berkat bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Ibu untuk menyampaikan tema kita pada saat ini. Terima kasih Bu Silvi. Pemirsa di rumah, mari kita siapkan hati kita supaya hari ini kita merasa kepuasan hanya ada di dalam Tuhan. Iya. Saya baca dulu kebenaran firman Allah dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Iya. Sekarang ini kita sementara mencari arti kata puas itu, Bu, ya. Bahkan di Kota Palembang ini sudah banyak sekali saya lihat ada kafe-kafe mini, ya, ada rumah makan. Ini mereka sediakan dengan sebuah tujuan supaya kita bisa duduk di tempat itu, kita mungkin nikmati apa yang ada, lalu rasanya kayaknya puas dengan itu yang mereka sementara rasakan. Tapi hari ini saya bersyukur sekali karena kami keluarga Sinar Kasih yang hadir di tempat ini, kami tidak hanya merasakan kepuasan secara jasmani, tapi sesungguhnya kami ini sudah menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Dan untuk pemirsa di rumah yang sementara menonton acara ini, marilah kita mau berikan hati kita berikan hidup kita untuk Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada kepuasan. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita, tapi Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Amin. Jadi kepuasan itu benar-benar datang dari Tuhan, Bu Silvi. Karena kepuasan dari manusia itu hanya bersifat sementara. Betul. Tapi kepuasan dari Tuhan itu abadi dan kekal adanya. Ya. Baik, silahkan Ibu untuk membahas poin-poin yang akan Ibu sampaikan pada saat ini. Jadi pengalaman Raja Daud, ya, pengalaman daripada Raja Daud bahwa selain dia memiliki semua yang dia miliki dalam hidupnya, walaupun dia seorang raja, tapi dia katakan bahwa kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itu ada kehidupan. Di dalam Tuhan itu ada kehidupan yang kekal yang saya maksudkan, ya. Lalu Allah sendiri memperkenalkan hidupnya, memperkenalkan dirinya, bahwa sesungguhnya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah Alfa dan Omega. Ini semua yang Allah berikan kepada saya dan saudara supaya kita selalu merasakan bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan itu ada kepuasan. Saya jelaskan dulu arti kata puas, ya, supaya kita mengerti kira-kira apa itu arti puas. Ya, kalau puas itu sendiri yang saya rasakan dan saya nikmati di dalam kehidupan saya, ya itulah ada kelegaan. Puas artinya ada kelegaan dalam kehidupan kita. Makanya firman Allah katakan bahwa undangan Allah yang sangat istimewa, yang hari ini undangan ini juga saya bagikan buat pemirsa di rumah supaya dapat menyimak undangan Tuhan. Ada undangan Tuhan bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan lesu serta berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kepuasan itu berbicara kita lega. Ya, lega. Kalau kita haus, kita minum, nyaman, kita sudah rasa lega. Hari ini di dalam Tuhan ada kepuasan. Ada kepuasan. Iya. Itu di dalam Tuhan, ya. Oke,
Kita akan mendengarkan kesaksian ya dari salah satu ibu-ibu yang ada di tempat ini, keluarga kita, bagaimana memaknai ataupun menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu sebagai sumber kepuasan dalam kehidupan keluarga ataupun kehidupan pribadi ya. Silakan untuk Ibu Sisil bisa menyampaikan kesaksian buat kita. Shalom. Salam. Kalau berbicara tentang kepuasan di dalam Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa yang saya alami maupun keluarga alami. Apalagi dalam musim pandemi, di awal pandemi, saya berbicara kepada suami, aduh gimana ini? Otomatis dengan keadaan seperti ini, ekonomi akan hancur. Tetapi saya berpikir kembali bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya yang percaya kepada Tuhan. Di sini saya menyaksikan bahwa benar-benar Tuhan itu memberi satu kepuasan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Biasanya dalam bulan-bulan tertentu itu jualan sangat sepi sebelum pandemi. Apalagi setelah pandemi ini saya pikir waduh tambah sepi. Tetapi puji Tuhan, malah terbaliknya, kebalikan dari itu semua, di musim pandemi, di 1 bulan itu luar biasa berkat yang Tuhan berikan buat keluarga kami. Dan di sini juga saya boleh menyaksikan cinta Tuhan, khusus buat anak saya, di mana Tuhan membuka jalan buat anak saya mendapat kuliah yang beasiswa kuliah, dan itu saya merasa puas bahwa Tuhan selalu mencukupi apa yang kami butuhkan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut dan tidak boleh berpikir bahwa Tuhan akan meninggalkan, bahwa Tuhan tidak mencukupi apa yang kita butuhkan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih, Shalom. Salam, iya luar biasa ya. Artinya bahwa Tuhan itu sumber segalanya, dan saat kita berpikir yang sebaliknya, justru yang Tuhan nyatakan adalah hal-hal yang luar biasa. Tuhan justru memberkati. Logikanya kan di saat pandemi begini justru banyak mengalami persoalan dalam usaha, pekerjaan, tapi justru Tuhan memberkati lebih bahkan daripada sebelum pandemi ya. Oke. Ibu Pendeta, kita akan melanjutkan penjelasan, tapi ibu-ibu silakan untuk menikmati hidangan, ada minuman silakan dituang dan minum, boleh juga makan kuenya ya. Supaya puas. Iya, jadi tidak hanya dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi juga secara jasmani ada makanan di depan kita. Mari Bu, ini boleh-boleh ya. Ya. Silakan, tidak usah malu-malu. Ya, jadi saya mau jelaskan bahwa puas itu artinya kelegaan, itu juga artinya kesenangan, dan itu semua diartikan di dalam sebuah kepuasan yang sangat bersifat kekal untuk kita anak-anak Tuhan. Ya. Lalu hari ini saya mau bagikan ada 2 hal yang penting tentang kepuasan dari pembacaan kita tadi, selain bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai akulah kebenaran dan hidup, ya, akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup, akulah alfa dan omega. Saya mau jelaskan berikut bahwa ada 2 hal penting yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama yaitulah di dalam kepuasan itu ada yang kita katakan itu sukacita yang melimpah. Jadi sukacita itu bukan sekedar kita. Ibu sedikit beri minum. Oke, ya terima kasih buat minumannya. Sukacita itu bukan sekedar hanya kita senang, sukacita itu bukan sekedar hanya kita girang, tetapi hari ini saya mau katakan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu melebihi senang, itu melebihi kegirangan, dan itulah sukacita yang sempurna dari Tuhan. Ya, di masa pandemi orang lain boleh berduka cita, ya, tetapi duka cita di dalam Tuhan itu akan diganti dengan sukacita yang berkelimpahan dari Tuhan. Pada waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita ingat kitab Amsal pasal 10 ayat 28 bahwa sesungguhnya harapan orang benar itu akan menjadi sukacita yang besar. Jadi pengharapan setiap kita, keluarga Sinar Kasih, bahkan pemirsa yang sementara menonton acara ini,
bahwa sesungguhnya sukacita di dalam Tuhan itu sempurna adanya. Ya. Lalu yang berikut, yang kedua, selain daripada sukacita, itu saya mau katakan bahwa ada kenikmatan. Lalu Alkitab katakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kenikmatan yang senantiasa. Senantiasa itu artinya terus menerus. Senantiasa itu artinya tidak pernah terputus. Tapi senantiasa itu artinya itu berkelanjutan terus. Manusia memberikan kepuasan kepada kita itu pasti terbatas. Tetapi Allah Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terbatas. Ya, saya boleh berikan contoh ya Bu Sylvia. Silakan. Yang tidak pernah terbatas oleh Tuhan, yang Tuhan lakukan buat kita. Kalau daya manusia untuk membeli sesuatu itu pasti terbatas, ya kan? Kalau kita ada punya uang, kita bisa beli. Tapi kalau kita tidak punya uang, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan buat pemirsa yang sementara menonton acara ini, hanya di dalam Tuhan ada kepuasan. Kita bisa beli ranjang yang mahal harganya, kita bisa beli tempat tidur yang bermerek yang mahal harganya, tapi satu hal yang saya mau katakan, kita tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Betul. Karena tidur yang nyenyak, itu artinya kita puas di dalam Tuhan. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita punya uang, kita bisa beli rumah yang mewah, mulai dari tipe 36, bahkan sampai tipe 100 lebih pun boleh kalau kita punya uang. Tapi hari ini saya mau katakan, karena kami adalah keluarga-keluarga di dalam Tuhan, saya mau katakan hari ini, kita tidak dapat beli rumah tangga. Rumah boleh beli, rumah tangga tidak dapat dibeli. Karena rumah tangga itu program Allah untuk kita. Dan kita semua diciptakan dengan program Allah yang sangat luar biasa. Ya, ini contoh-contoh yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini Bu, ini ada makanan, ada kue, ada minum ya. Kita bisa beli kue sus ini kalau kita punya uang. Tapi saya mau katakan hari ini, kita tidak bisa beli selera Bu. Ya. Ya. Selera itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan pada waktu berikan kita selera, walaupun kita tidak makan yang mewah-mewah, kita makan kue seperti ini, rasanya Tuhan sudah memberkati kita. Amen. Lalu kalau kita kembali lagi dalam sebuah bagian rohani, contoh, kita bisa beli mimbar yang mewah, mulai dari harga yang murah sampai harga yang termahal. Tapi hari ini saya mau katakan buat kita sekalian, termasuk pemirsa di rumah, kita tidak dapat beli surga. Karena surga itu diciptakan hanya bagi kita yang percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Amin, amin. Dan itu adalah anugerah, Iya, betul-betul benar, pemberian Tuhan. Ya. Jadi intinya makanan, tempat tidur boleh kita beli, tapi tidur yang nyenyak pemberian Tuhan. Selera itu pemberian Tuhan. Ya, luar biasa itu bicara tentang kepuasan yang benar-benar hanya dapat diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Amen. Ya, oke. Ibu, maaf Ibu siapa ya? Sorry Ibu. Ibu pernah punya pengalaman bagaimana dalam hidup ini Ibu kecewa dengan sesuatu. Artinya begini, Ibu menghadapi ketidakpuasan ya, Ibu menghadapi ketidakpuasan, lalu bagaimana cara Ibu datang kepada Tuhan saat Ibu mengalami kekecewaan? Salam Bu. Ya, salam. Kepuasan itu hanya datang dari Tuhan. Semua banyak pengalaman yang kualami Bu, karena aku jualan. Pengalaman banyak orang yang kabur, yang membawa segala sesuatu keuangan kita. Ada yang baik, ada yang gak baik. Semua udah kurasakan, kemanalah kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupanku. Tapi aku hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagiku, segala perjalananku selalu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Iya, jadi intinya bahwa pasti pernah mengalami kekecewaan. Saya rasa bukan cuma Ibu saja, tetapi bagaimana barang atau apapun bisa dibawa
pergi, dibawa kabur, atau mungkin tidak bayar dan sebagainya. Kita sebagai manusia marah karena itu adalah usaha kita gitu ya. Dari berapa kita bisa dapat untung dari apa yang kita jual gitu ya. Tapi ada sikap-sikap orang yang merugikan kita, kita pasti merasa sangat kecewa. Bahkan mungkin, Tuhan, di mana Engkau? Bagaimana janjimu untuk memelihara segala apa yang kupunya? Tapi terjadi seperti ini. Tapi akhirnya datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Iya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen berbicara tentang Tuhan sumber kepuasan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Daripada 1000 hari di tempat lain, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup
Ya, puji Tuhan, luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar, dia sanggup memulihkan hidup kita. Ya, sebab itu datanglah selalu kepadanya. Tuhan sumber kepuasan. Silakan Ibu Pendeta. Buat pemirsa yang sementara menonton acara ini, percayalah, Yesus sanggup dan Yesus sanggup. Dan sekali lagi, Yesus yang memberikan kita hidup itu sanggup memberikan kepuasan buat kita sekalian. Tidak pernah rugi kita ikut Tuhan. Ya. Karena di dalam Tuhan ada kepuasan yang sejati. Lalu ayat terakhir tadi katakan bahwa di tangan kanan Tuhan itu ada sukacita. Ada lagi nikmat yang tidak pernah terputus. Apapun yang sementara kita alami di dalam masa-masa yang sulit dan sukar ini, pujian tadi katakan, Dia sanggup melakukan semua bagi kita. Kiranya apa yang sudah kita bagikan pada siang ini dapat memberkati banyak orang. Dan termasuk kita sekalian, sesungguhnya Tuhan itu sanggup memberikan kepuasan yang luar biasa buat kita. Oke, baik Ibu Pendeta. Kita pernah ketemu di Malaka. Oh iya. di Rumah Sakit Mahkota Malaka berapa Dengan tahun Dr. yang James. Dokter yang sama. Ya. Pada saat itu kita sedang bergumul luar biasa dan kita bisa jumpa hari ini untuk melayani Tuhan. Ya, itu karena kebaikan Tuhan, Dia sebagai sumber kepuasan. Amin. Ibu boleh bercerita sedikit, mengapa Ibu ada di sana dan bagaimana Ibu melihat Tuhan sumber kepuasan? Iya. Ya, pada waktu itu saya diingatkan nih oleh Ibu Silvi bahwa sesungguhnya kita dua punya pengalaman yang indah ya. Tidak ada kebetulan tinggalnya di kota Palembang, ketemunya di Rumah Sakit Mahkota di Malaka, dan lagi yang paling istimewa, dokter yang sama yang melayani saya dan Ibu Silvi. Betul. Waktu itu saya datang dari Palembang dengan divonis jantung. Dan saya akhirnya ke Malaka, ke Rumah Sakit Mahkota. Dan saya dilayani oleh seorang pakar jantung di sana. Dan vonis daripada pakar jantung itu, dan sampai hari ini saya ada hidup sampai hari ini. Dengan fungsi jantung saya hanya 50 ke bawah %. Ya, tetapi pujian tadi katakan bahwa Yesus sanggup memberikan saya kepuasan. Saya divonis fungsi jantung saya itu melemah dan otot jantung saya lelah. Dan itu terjadi pada usia wanita, menurut dokter ya, usia wanita di atas 50 tahun dengan golongan darah AB seperti saya. Sama, dari golongan darah kita sama juga. Oh, darah AB juga? AB juga. Waduh, berarti kita dua sama ya? Iya. Karena itulah indahnya dalam Tuhan ya. Jadi saya divonis dari sekian 100% itu, 3% saya ada di dalam itu. Jadi selalu kalau saya di anfal jantung, saya harus ada di ICU. Tetapi saya bersyukur buat Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saya hidup dengan fungsi jantung hanya 50%, otot jantung saya lelah, tapi hari ini saya mau katakan buat pemirsa, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dan Ibu Silvi juga udah sehat ya. Puji Tuhan. Sebenarnya berat-berat juga ya apa yang dialami oleh Ibu Silvi ya. Saya divonis cancer. Ah. Ya. Dan operasi dibuang apa yang ada di dalam. Tapi puji Tuhan, Tuhan sungguh sangat baik. Dia sanggup. Dan saya puas luar biasa. Puas dalam artian Tuhan sumber segalanya, sumber kesembuhan, sumber berkat yang tidak terkatakan. Ya, oke Ibu. Ibu melihat bahwa di sini ada beberapa hal. Akulah jalan, akulah kebangkitan, akulah roti hidup, akulah Alfa dan Omega. Bagaimana Ibu bisa mengangkat berapa hal ini dan Ibu menyatakan dari poin-poin ini bahwa Allah itu sumber kepuasan dihubungkan dengan beberapa poin yang sangat penting. Ego eimi, akulah ego eimi. Ini pengakuan deklarasi daripada Yesus bahwa dialah ini dan ini. Saya sangat tertarik bahwa Allah yang memberikan saya hidup itu selalu dan senantiasa ada di dalam hati saya, dan kebenaran yang saya akui
Dan Allah memperkenalkan, Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri buat manusia, karena Tuhan itu 100% manusia dan 100% Allah. Dia katakan bahwa aku ini ada jalan, kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada orang lain yang dapat memberikan kepada kita jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan. Lalu yang berikut lagi, pada waktu kita mengakui bahwa lewat kebangkitan itu ada kehidupan. Dan benar-benar itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit. Dan saya serta kita keluarga Sinar Kasih yang sudah ada di dalam Tuhan, satu waktu kita akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya, lalu akulah roti hidup. Ya, roti hidup itu berbicara bahwa Allah itu memenuhi segala kebutuhan jasmani kita. Roti itu berbicara kebutuhan jasmani. Hari ini apapun yang menjadi kebutuhan jasmani kita, Tuhan itu adalah roti hidup buat kita. Jikalau kita rasa lapar dan dahaga, carilah Yesus, carilah Tuhan, pasti ada kepuasan. Karena di dalam Tuhan ada kepuasan. Lalu Yesus itu dari awal sampai akhir, dan bahkan sampai kita meninggal, kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Amin, amin. Ya, segalanya ada pada Tuhan. Sebab itu memang Dia layak untuk mendapatkan julukan Tuhan sumber kepuasan. Nelsi, Eci, ya, puji Tuhan. Kamu salah satu anak Tuhan, anak ibu pendeta yang boleh ambil bagian cukup banyak dalam pelayanan. Iya. Saya punya yang kecil juga begitu ya. Dan Nelsi, akulah roti hidup. Makanan dan minuman itu kebutuhan dasar kita, ya kan? Dan pernahkah Eci merasa dalam kehidupan Eci benar-benar kekurangan, ya? Artinya bahwa, aduh bagaimana? Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Benar-benar mengalami jalan buntu. Tapi di situ Eci melihat bagaimana Yesus yang adalah akulah kebangkitan, yang juga adalah roti hidup, bisa menjawab apa yang Eci doakan dan gumulkan. Kalau kesusahan pasti semua orang pasti susah. Cuma yang yang kemarin baru Eci alami adalah harus mengalami di mana mencari biaya untuk kuliah dengan sebenarnya orang tua juga mendukung, cuma pada saat itu keadaan tidak mungkin papa dan mama ada keuangan saat itu karena pas juga COVID dan Ici harus menyelesaikan skripsi. Itu ada di tengah-tengah, mau maju gak bisa, mau mundur sayang. Pada saat itu itulah hal terberat yang pernah Ici rasakan. Datang ke mama, datang ke papa, sudah bilang bahwa kalau memang tidak bisa dilanjutkan gak masalah. Yang penting nanti Eci kuliah lagi. Tapi pada saat itu Tuhan mencukupkan semuanya, Tuhan jawab doa dan Tuhan memuaskan hati kami sekeluarga. Dan tercukuplah semua keinginan papa untuk 3 anaknya bisa sarjana dengan baik. Masih ada 1 utang yang kecil. Iya. Tuhan pasti Tuhan tolong. pasti pelihara, Iya. seperti burung di udara. Iya, amin. Dan itulah yang Eci bisa sharing ke tante dan ibu-ibu di sini bahwa Tuhan sudah memuaskan hati Eci dan keluarga dengan cara itu. Amin, amin. Iya, iya pemirsa dimanapun Anda berada bahwa Tuhan itu sempurna adanya. Jika Dia sudah merancangkan segala sesuatu, ya, Dia pasti akan menyediakan. Dia sudah memulai, maka Dia akan menyelesaikannya. Amin.
Iya, pemirsa jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan yang mau lewat berikut ini. Daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Tuhan sumber kepuasan. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan pemirsa. Saat Anda benar-benar putus asa, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi terbaik yang saudara dapatkan. Namun Tuhan datang tepat waktu dan Dia membuat saudara bersuka cita. Kita dalam penghujung acara Mimbar Agama Kristen. Pada saat ini Anda dapat menyaksikan lewat YouTube juga Facebook TPRI Sumatera Selatan. Oke Ibu Pendeta, untuk kesimpulan hari ini, Tuhan sumber kepuasan. Jadi akhir daripada apa yang sudah saya bagikan ini, kita sudah dikuatkan dengan puji-pujian, kita sudah dikuatkan dengan kesaksian, dan biarlah pengalaman yang dialami oleh keluarga Sinar Kasih itu akan menjadi berkat bagi pemirsa yang sementara menonton acara ini. Kesimpulannya bahwa kehidupan orang benar itu selalu ada kepuasan. Pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, dan bahkan Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar, Tuhan bertindak, dan pada waktu Tuhan bertindak, maka kepuasan itu menjadi milik kita. Pemirsa di rumah, jangan salah untuk memilih Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepuasan. Amen. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian saat ini. Baik pemirsa, kita sudah mengakhiri acara kita Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Dan marilah terus bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan sebagai sumber kepuasan. Anda tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun yang ada di dunia ini kecuali Anda datang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Kita akan berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau adalah sumber kepuasan bagi kami. Kami tidak akan mencari kepuasan dalam dunia ini, tapi kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan kami kepuasan. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kenikmatan. Mari Tuhan berkati kami semua, berkati Ibu Silvi, berkati kru TVRI yang sudah membantu kami untuk pelayanan ini. Kiranya jam-jam ke depan, sepanjang hari ini, kami menikmati kepuasan bersama-sama dengan Tuhan. Buat pemirsa yang sudah menonton acara ini, Tuhan juga memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.